سبيل الدموع سبيل مريح تنهد ilman wa hudan wa taufiqan amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas berbagai macam karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini tentu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu pula ini salah satu hikmah yang kita petik dari munculnya wabah corona. Karena sesuatu yang sebelumnya, sebelum wabah corona tidak terfikir sama sekali, kita akan berjumpa melalui line Zoom semacam ini beserta 3 ustadz. Masya Allah, ada Ustadz Fakhrul Razi Ansar, ada Ustadz Akbar Nazari, hafizakumallahu ta'ala wa ra'akuma. Maka ini salah satu di antara nikmat yang sangat besar yang patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat semacam ini. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Umfa Channel yang ada di Kota Makassar, dan kepada Ustadz Akbar Nazari beserta mutabi'ihi, pengikut-pengikut beliau. Masya Allah, beliau ini punya fans fanatik sepertinya ya Ustadz Akbar ini. Dan beliau berpindah nomaden, mulai Bandung, Semarang, dan saya khawatir sebentar lagi akan ekspansi ke Kota Malang ini beliau ini. Makassar juga, insya Allah kita tunggu bersama-sama nanti ya. Dan biasa kita dipertemukan di acara Hijrah Fest atau yang lainnya. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, apabila berbicara tentang taubat, ini sedikit pembuka saja dari kami sebelum nanti dilanjutkan oleh Al-Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Akbar Nazari, mengenai pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na taubah, di antara makna taubah itu adalah ar-ruju' ila Allah taala, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mengakui dosa-dosa kita, dalam keadaan kita mengakui kezaliman kita, dalam keadaan kita mengakui bahwa kita adalah seorang hamba yang dilumuri dengan dosa, kesalahan, aib dan alpa. Oleh sebab itu, di antara tanda keadilan Allah Subhanahu wa taala asy-syari', zat yang membuat syariat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala men-setting kita, jadi kita disetting oleh Allah, kita desain oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat kesalahan. Maka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah membuka satu pintu yang pintu ini tidak akan pernah Allah tutup sampai kelak yaumil qiyamah, yaitu babut taubah, pintu taubat. Nah, maka di sini teman-teman sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pembuka dari hadis Al-Imam At-Tirmidzi yang disebutkan salah satunya oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'un An-Nawawiyah, pada hadis yang terakhir yang ke-42, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam haditsul qudusi, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani, selama engkau mau berdoa kepadaku, kata Allah, wa rajautani, engkau mau berharap mendapatkan rahmatku, kata Allah, apa yang terjadi? Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku ampunkan semua yang telah engkau lakukan dari dosa-dosa, dan aku tidak pedulikan seberapa besar dosa yang telah engkau lakukan itu, ya Rabb. Hanya membutuhkan 2, doa dan harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ghafartu ala ma kana minka wala ubali, aku ampunkan seluruhnya untukmu dan aku tidak pedulikan seberapa besar dosamu itu. Nah, dari potongan hadis ini, maka kemudian banyak di antara manusia yang kemudian merasa berat untuk bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala pun tahu akan banyak di antara manusia yang mereka itu berat untuk mengucapkan kalimat Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya Allah, aku beristighfar, memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Ada orang-orang yang berat untuk mengucapkan itu, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini merupakan firman dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilanjutkan diucapkan dalam sabda Rasulullah. Apa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam? An-nadamu taubah. Penyesalan itu termasuk bentuk pertaubatan. Faya subhanallah, bayangkan teman-teman sekalian, ketika ada orang yang berat mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, maka di sana oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pertaubatan itu diringankan seringan-ringannya. Sampai Rasulullah mengatakan an-nadamu taubah. Cukup apabila setelah kita melakukan kesalahan kemudian muncul penyesalan dalam hati, apa Rasul katakan? Maka itu termasuk bentuk pertaubatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi untuk mempersingkat waktu, dan kami sudah rindu dengan ceramah-ceramah dari Ustadz Akbar Nazari juga Ustadz Fakhrul Razi Ansar, sehingga kami hanya sekedar memberikan pembukaan saja. Nanti insya Allah beliau-beliau yang akan menyampaikan secara panjang lebar. Kisah yang pertama, kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Malik Ibnu Anas, dan kemudian kisah ini pula disebutkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, kisah pertaubatan yang abadi sepanjang zaman. Kisah pertaubatan yang abadi sepanjang zaman. Setiap kita menceritakan kisah ini, maka kita akan hidup di mana cerita ini oleh Rasulullah disampaikan. Jadi seakan-akan ketika kita mendengarkannya, ketika kita menceritakannya, seakan-akan kita hidup di dalam cerita itu. Yaitu kisah yang sangat masyhur, cerita yang sangat masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para penuntut ilmu, dan seluruhnya di antara kita, Qissatu Al-Ghamidiyah. Cerita tentang seorang wanita dari suku Al-Ghamidiyah. Dan saya mohon maaf kepada Ustadz Fakhrul Razi Ansar, ini beliau kalau ceramah, kita ini gak bisa nahan tangis biasanya kalau beliau ceramah, apalagi kalau beliau berdoa. Tapi kisah ini Ustadz, dari siapapun Anda mendengarkannya, bahkan ketika sesekalipun Anda menceritakannya, maka terkadang tidak bisa tertahan air mata ini, karena kita mengingat luar biasanya kisah pertaubatan seorang wanita ini dari suku Al-Ghamidiyah. Ceritanya begini, suatu hari, cerita ini banyak sekali riwayatnya, dan nanti insya Allah akan kita jelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama, suatu hari disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, ada seorang wanita Al-Ghamidiyah datang kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan wanita itu menangis sejadi-jadinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bertanya kepada wanita itu, apa yang terjadi denganmu? Maka wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan, asabtu dzamban fatahhirni. Ya Rasulullah, aku telah melakukan suatu dosa besar ya Rasulullah. Fatahhirni, maka sucikan aku. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ma fa'alti, apa yang telah engkau lakukan? Maka wanita itu mengatakan, inni zanait, aku telah melakukan perzinaan ya Rasulullah. Dalam keadaan wanita Al-Ghamidiyah ini, dia telah memiliki suami. Artinya dia, kalau kita katakan sekarang, zina muhsan, yang hukumannya adalah dia dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Rasulullah memalingkan wajahnya dari perempuan itu. Dalam satu riwayat dikatakan, seandainya perempuan ini tidak mengucapkan itu, dan dia menutupi dosanya antara kita, dan kemudian hanya Allah yang mengetahuinya, kemudian dia bertaubat kepada Allah, alangkah lebih baik itu. Seakan-akan Rasulullah SAW tidak ingin menjadikan perempuan itu dihukum dengan hukuman rajam, karena apabila dia diam, tidak yang mengetahui perbuatannya, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi panasnya dosa tidak mampu ia tahan di dalam hatinya. Maka ia mengatakan kepada An-Nabi SAW untuk yang kedua kalinya, ketika Rasulullah berpaling ke arah kiri,
Maka wanita itu mengejar pandangan Rasulullah ke arah kiri, dan wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni asabtu haddan fatahhirni." Ya Rasulullah, aku melakukan dosa ya Rasulullah. Aku melakukan perbuatan zina ya Rasulullah. Fatahhirni, sucikan aku ya Rasulullah. Berikan hukuman kepada aku, rajamlah aku ya Rasulullah. Sampai kemudian dengan itu Allah akan mengampuniku dan aku berjumpa dengan Allah dalam keadaan suci. Maka kembali, Nabi SAW tidak menghiraukan wanita ini. Dan Rasulullah mengucapkan dari perangai wajahnya, dari yang nampak dari wajahnya, alangkah baiknya apabila engkau tidak mengucapkan itu dan engkau bertaubat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah berpaling ke arah yang satunya lagi. Dan perempuan itu mengejar Rasulullah untuk yang ketiga kalinya. Dan wanita itu dengan ketulusannya, wanita itu dengan penyesalannya, wanita itu dengan tangisannya, wanita itu dengan gambaran dosa besar yang ada di hadapannya, wanita itu dengan panasnya api dosa yang membakar hatinya, dia kembali mengucapkan di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni asabtu dzamban fatahhirni." Ya Rasulullah, aku melakukan dosa besar, fatahhirni, maka sucikan aku dari dosa itu. Maka perempuan ini melanjutkan ucapannya untuk meyakinkan Rasulullah bahwa dia telah berzina. Apa ucapannya perempuan itu? Ya Rasulullah, fawallahi inni hubla minaz zina. Ya Rasulullah, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa sekarang aku telah hamil karena perbuatan zina itu. Maka dengan itu Nabi SAW mengatakan kepada perempuan itu, irji'i, pulanglah engkau dan tunggulah sampai engkau melahirkan bayimu, kemudian kembalilah ke sini. Maka perempuan itu menunggu selama 9 bulan dalam keadaan hatinya panas dengan dosa yang telah ia lakukan. Ia tidak tenang untuk kemudian menutupi aib ini. Dia ingin segera disucikan oleh Nabi SAW dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ia menanti dalam penantian yang sangat menyesakkan dadanya, setelah anaknya dilahirkan, bahkan dalam satu riwayat Imam Abi Syaibah dalam keadaan di kakinya masih menetes darah nifasnya. Ia harapkan segera disucikan dan aku telah melahirkan wanita itu dengan pandangan yang penuh rahmah. Memandang wanita itu dengan pandangan penuh wasallam kembali. Dan susuilah bayimu ini sampai 2 tahun. Maka kembali perempuan itu pulang. Dan ia menahan diri selama 2 tahun dengan panasnya dosa. Dia menahan diri dengan perasaan tidak tenang karena khawatir atas dosa yang telah ia lakukan. Ia menahan diri selama 2 tahun karena ia betul-betul merasa terbebani dengan dosa perzinaan ini. Dia menginginkan taubat. Hanya taubat yang dia inginkan di hadapan Rasulullah. Dan taubat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan dia lalui, 2 bulan, setahun dia lalui. Dan setelah 2 tahun ia melalui masa menyusui bayinya itu, ia ke tangannya. Kemudian perempuan itu, aku telah